prospeknya Oke. ke depan ini akan sangat tergantung kepada dukungan dari pemerintah dan respon dari masyarakat. Nah, Mhm. pemerintah hari ini sudah memberikan langkah yang terbaik dengan menggabungkan ketiga bank tersebut dengan aset yang mendekati 240 triliun. Nah, Iya. ini sendiri akan memposisikan Bank Syariah Indonesia sebagai bank ketujuh terbesar setelah BRI, Mandiri, BNI, BCA, BTN, dan CIMB. Jelas ini akan menaikkan martabat dari perbankan syariah di Indonesia. Jadi dia bukan bank ke-18 seperti Mhm. sebelumnya atau bank ke-27, tapi dia naik Mhm. ke peringkat 7 besar di Indonesia. Dan dia juga Oke. akan menjadi 10 besar Bank Dunia bersama Kuwait Finance House, bersama Rojhi, bersama Commercial National Bank, bersama Al-Bubian, dan bersama bank-bank lain yang ada di Timur Tengah, termasuk juga National Bank of Abu Dhabi. Mhm. Ini akan menjadikan bank syariah memiliki daya tawar yang besar di Indonesia dan demikian juga dengan global. Katakanlah ketika akan konsorsium dengan bank-bank internasional untuk proyek-proyek global dan lokal, dia akan memiliki daya tawar yang tinggi. Mhm. Nah, Mhm. besarnya capital yang dimiliki yang melebihi 20 triliun itu akan memungkinkan dia investasi di IT dengan leluasa dan Oke. akan memungkinkan dia untuk mengambil sumber daya manusia juga yang lebih tinggi. Mhm. Biasanya sumber daya manusia itu kan harus dibayar mahal. Iya. Sekarang masih ada kesan misalnya SDM yang bergabung dengan bank syariah itu adalah secondary human resources. Jadi bukan top of the top. Karena top of the top itu mungkin pergi ke bank dengan kapitalisasi dan aset yang besar dan dapat Iya. gaji yang besar. Nah, Mhm. dengan adanya gabungan merger ini akan memungkinkan Bank Syariah Indonesia untuk meng-hire dalam tanda petik lebih mahal dengan kaliber lebih bagus. Demikian juga investasi di IT-nya bisa lebih leluasa. Karena memang seperti kita ketahui bahwa today is digital era, today is Mhm. internet era. Sekarang adalah zamannya digital, zamannya internet. Oleh karena itu membutuhkan infrastruktur IT yang tidak murah. Mhm. Ini zamannya disruptif, bagaimana juga bisa bekerja sama dengan fintech, bagaimana juga bisa bekerja sama dengan Internet of Things. Ini membutuhkan satu infrastruktur yang sangat mahal. Mhm. Apakah bank syariah ini akan maju cepat atau lambat? Iya. Iya. Lagi-lagi tergantung kepada insentif dari pemerintah dan Oke. bagaimana dukungan dari masyarakat. Saya mungkin bisa Insentif menjelaskan dari ada 3 pemerintah hal. yang dimaksud ini Kalau seperti apa, Pak dibiarkan Syafi'i? seperti ini saja, maka akan lambat sekitar 5 atau 6%. Tapi jikalau dibuka pintu APBN misalnya, Mhm. harus disalurkan melalui bank syariah 15 hingga 20%, maka insya Allah bank ini akan lari cepat. Demikian juga Oke. APBD di daerah, kalau disalurkan wajib melalui bank syariah 15 hingga 20%, syukur-syukur 30, ini akan cepat. Demikian juga BUMN misalnya jikalau dia akan fundraising harus memakai bank syariah minimal Oke. misalnya 15%, maka ini juga akan cepat. Dan tapi kalau dibiarkan biasa saja dia Mhm. Mhm. akan ya 5, 6, paling bagus mungkin 7. Jadi harus ada insentif dari pemerintah. Ini tidak mengambil APBN ya, Iya, hanya iya, iya. menyalurkannya saja dan tidak ada biaya baru. Hanya menyalurkan saja APBN, APBD, demikian juga fundraising BUMN 15% hingga 20 harus lewat bank syariah, maka ini akan Mhm. mempercepat industri syariah ini akan berkembang.